Al-Masih lah yang akan membunuhnya. Jadi yang membunuh Dajjal itu siapa? Isa Al-Masih, karena hakim yang agung. Yang keempat, ia turun untuk mendustakan keyakinan kaum Nasrani. Artinya apa? Menjelaskan bahwa dia bukan Tuhan bersama ibunya Maryam, sehingga akan tampak nyata kepalsuan mereka dengan pengakuan mereka yang batil. Ia akan memecahkan salib, membunuh babi, dan tidak mengambil jizyah pajak. Buka Al-Quran surah 5 ayat 75. Masya Allah. Shalom teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Munjir Situmorang, di mana teman-teman sekalian dalam ceramahnya menyinggung lagi tentang kekristenan. Ya, walaupun di situ memang dibahasnya adalah Nasrani, nanti juga saya akan kasih pemahaman antara Nasrani dan Kristen ya. Tetapi teman-teman sekalian, karena selama ini kita lihat bahwa ketika mereka bicara Nasrani itu merujuk kepada Kristen. Dan ketika mereka membahas tentang Isa Al-Masih itu juga merujuk kepada Kristen. Mereka membahas salib itu sudah pasti juga merujuk kepada Kristen. Dan mereka membahas babi itu juga pastinya merujuk kepada Kristen. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita tidak segan-segan untuk membahas dan meluruskan. Karena tugas kita adalah meluruskan dan menjawab apa yang menjadi tuduhan mereka dan yang merupakan ajaran yang tidak alkitabiah. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita melihat dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Munjir berikut ini. Al-Masih lah yang akan membunuhnya. Jadi yang membunuh Dajjal itu siapa? Isa Al-Masih, karena hakim yang agung. Yang keempat, ia turun untuk mendustakan keyakinan kaum Nasrani. Artinya apa? Menjelaskan bahwa dia bukan Tuhan bersama ibunya Maryam, sehingga akan tampak nyata kepalsuan mereka dengan pengakuan mereka yang batil. Dan Allah akan menghancurkan seluruh agama pada zamannya, illa Islam, kecuali ia akan memecahkan salib, membunuh babi, dan tidak mengambil jizyah pajak. Buka Al-Quran surah 5 ayat 75. Masya Allah. Ayat terakhir itu kita selesai, tanya jawab 7 menit, makan 3 orang cukup. Surah 5:75. Langsung Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Lihat Bu, tegas enggak? Jelas enggak? Ini membatalkan pernyataan orang yang menjadikan sebagai Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Terus Sebelumnya pun sudah berlalu. Ya teman-teman sekalian, demikianlah cuplikan ceramah daripada Ustadz Munjir Situmorang ya. Ini sangat lucu sekali teman-teman, dan ini juga perlu untuk kita meluruskan ya. Kalau tadi yang pertama dia sampaikan bahwa ketika Isa Al-Masih ini teman-teman sekalian mereka samakan dengan Yesus Kristus. Walaupun kelahiran daripada Isa Al-Masih saja itu berbeda dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Isa Al-Masih adalah nabi, yaitu nabinya umat Islam. Sedangkan Yesus Kristus adalah Tuhan daripada orang-orang Kristen. Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma, dan Yesus Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem ya, di kota Daud. Kemudian Isa Al-Masih bukan mati di salib ya, karena diserupakan, tetapi Tuhan Yesus Kristus benar-benar mati di salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah teman-teman sekalian, kita melihat di sini bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Munjir sangat bertentangan dengan iman Kristen. Yang pertama teman-teman sekalian, bagaimana Ustadz Munjir mengatakan bahwasanya Yesus Kristus datang ke dunia untuk ya menggugat atau menghancurkan ya iman, kepercayaan daripada orang-orang Kristen yang mentuhankan Isa Al-Masih katanya dan juga Bunda Maria, Yesus Kristus dan
ibunya Maria menurut Ustadz Munjir. Padahal teman-teman sekalian, ya jelas bahwa Bunda Maria bukanlah Tuhan bagi orang Kristen, ya. Nanti kita akan bahas. Yang kedua yang digugat oleh Ustadz Munjir, ketika Isa Al-Masih atau Yesus Kristus nantinya turun ke dunia, dia akan memecahkan salib atau menghancurkan salib dan juga membunuh babi-babi, ya, membunuh babi-babi untuk menjelaskan kepada kaum Nasrani bahwa dia bukan Tuhan dan juga babi itu haram, ya. Nah, kedua hal ini mungkin yang sangat penting dari ceramahnya yang akan kita luruskan kali ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Ustadz Munjir Situmorang itu mengacu kepada doktrinal atau kitab sucinya di dalam surat Al-Maidah 116. Di mana teman-teman sekalian saya akan baca terjemahannya, ya. Dan dalam kurung ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Nah, ada yang perlu kita garis bawahi di situ, di mana Isa Al-Masih yang mengatakan, ya, jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Teman-teman sekalian, pertanyaan saya, Ustadz Munjir dan juga umat muslim yang lain, adakah kalian mendengar, adakah kalian melihat di Indonesia ini yang mentuhankan Bunda Maria? Atau Bunda Maria dianggap sebagai Tuhan? Baik di Kristen Protestan maupun Kristen Katolik, kalian tidak akan pernah menemukan hal itu. Bahwa ada orang Kristen pengikut Tuhan Yesus yang menyembah Bunda Maria sebagai Tuhan. Maka ayat itu bagaimana kita menanggapi ayat yang selalu dipakai untuk mengkafir-kafirkan orang Kristen. Teman-teman sekalian, saya perlu jelaskan bahwa apa yang dirujuk oleh ayat itu bukanlah kepada Kristen. Dan yang disampaikan oleh ayat itu bukanlah kepada Kristen yang percaya Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Kristen yang percaya kepada dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di sana dikatakan tadi teman-teman sekalian, ya, jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain daripada Allah. Maka teman-teman sekalian, tentu ayat ini tidak menyinggung Kristen, tapi yang disinggung adalah triteisme. Ya, apa itu triteisme? Yaitu yang percaya kepada Tuhan Bapa, Ibu, dan Anak. Siapa penganut triteisme teman-teman sekalian? Yaitu Pendeta Waraka bin Naufal yang ada di Arab Saudi. Dia adalah dikatakan seorang pendeta bidat yang percaya kepada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak, yaitu paman daripada Khafijah, ya. Dan kalau saya tidak salah, nanti Ustadz Munjir luruskan, ya. Kalau nggak salah, keponakan Pendeta Waraka bin Naufal ini, yaitu Khafijah, adalah istri pertama daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi kalau kalian menuduhkan ke Kristen, ya, bahwa orang Kristen mentuhankan Maria dan juga Yesus Kristus, Anda salah sekali, ya. Karena orang Kristen tidak menyembah Maria sebagai Tuhan, baik itu Katolik maupun Kristen Protestan, ya, tidak pernah menyembah Maria sebagai Tuhan. Nah, kalau kita merujuk dari ceramah daripada Ustadz Munjir yang mengatakan Isa Al-Masih turun untuk menggugat iman daripada orang Kristen yang selama ini menuhankannya dan ibunya, karena mereka menganggap Isa Al-Masih dan Bunda Maria sebagai Tuhan, maka dia menghancurkan itu. Itu tujuan daripada Isa Al-Masih turun ke dunia versi Ustadz Munjir Situmorang. Maka teman-teman sekalian, itulah yang menjadi jawaban kita. Karena saya sudah menduga teman-teman sekalian bahwa dia merujuk kepada perkataan atau kalimat firman itu yang mengatakan, hai Isa,
Apakah engkau yang berkata kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Sementara orang Kristen tidak pernah menyembah Maria sebagai Tuhan. Karena Kristen adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita beriman di situ teman-teman sekalian. Itu adalah iman atau doktrinal primer dalam kekristenan. Orang Kristen sejati adalah orang yang percaya kepada dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Jadi kalau percaya kepada Bunda Maria sebagai Tuhan, itu bukan Kristen Ustadz Munjir, tapi itu bidat karena dia merujuk kepada triteisme seperti yang dianut oleh Pendeta Waraka bin Naufal ya. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua yang kita jawab dari Ustadz Munjir adalah Yesus datang ke dunia untuk ya menghancurkan salib dan membunuh babi-babi. Ya, mengapa dia menghancurkan salib? Karena orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di salib. Teman-teman sekalian, memang betul iman Kristen percaya bahwa yang mati di salib adalah Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan nubuatannya. Dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, kepada tentara Romawi. Dia akan disalibkan, dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, jadi makanya saya katakan tadi, Isa Al-Masih memang tidak disalib. Dia diserupakan karena itu nabi orang Islam. Tetapi Tuhan Yesus Kristus benar-benar mati di salib dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Ya jelas, jadi bukan Yudas yang disalib, tapi Yesus Kristus. Karena itulah tujuannya datang ke dunia untuk menjadi kurban yang sejati, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan di atas kayu salib akan beroleh hidup yang kekal. Ya, kemudian teman-teman sekalian, Yesus tidak menghancurkan salib. Yang dihancurkan oleh Tuhan Yesus adalah antikris ketika dia datang. Ketika Yesus datang bersama dengan orang-orang kudus di Maranatha kedua, menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, akan terjadi yang disebut di kitab Wahyu, perang Harmagedon. Perang Harmagedon adalah perang melawan antikris. Dan Tuhan Yesus Kristus beserta orang-orang kudus akan menang. Dan iblis akan dipenjarakan 1000 tahun lamanya. Dan orang-orang Kristen akan masuk ya setelah kebangkitan para martir. Dan mereka akan masuk dalam kerajaan milenium, yaitu kerajaan 1000 tahun damai. Di sana tidak ada lagi penistaan agama. Di sana tidak ada caci makian. Di sana kita memuji memuliakan Tuhan, disebut dengan kerajaan damai. Nah teman-teman sekalian, ya apa versi Alkitab soal tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali? Alkitab katakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka teman-teman sekalian, kalau kita melihat di sini, Yesus Kristus dengan terus terang mengatakan bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya. Bukan menghancurkan salib, bukan untuk membunuh babi-babi, bukan untuk menggugat iman Kristen yang menuhankan Bunda Maria dan juga Yesus Kristus. Bukan. Tetapi untuk menjemput orang-orang yang sudah percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan akan beroleh kehidupan yang kekal dan akan tahu jalan ke sorga. Thomas katakan, bagaimana kami bisa pergi ke sorga? Bagaimana kami bisa tahu engkau pergi kemana? Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka di sini Yesus Kristus menegaskan bahwa hanya melalui Tuhan Yesus Kristuslah kita bisa masuk ke sorga. Jadi jelas teman-teman sekalian, dua hal yang disampaikan oleh Ustaz Munjir. Yang pertama, orang Kristen digugat oleh Yesus kalau datang nanti, atau Isa Al-Masih kalau datang ke dunia, karena menuhankan Yesus Kristus dan juga ibunya, yaitu Bunda Maria. Dan jelas bahwa kita tidak pernah mentuhankan Bunda Maria. Maka ayat tadi yang saya bacakan, hai Isa, itu tidak merujuk kepada Kristen atau kepada penganut Tritunggal, tetapi ayat itu merujuk kepada Nasrani. Karena Nasrani dan Kristen berbeda. Nasrani percaya kepada triteisme, Bapa, Ibu, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Itu disebut dengan bidat, triteisme. Kemudian Kristen penganut Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jelas bahwa ketika Yesus datang bukan menghancurkan salib, bukan membunuh babi-babi, tetapi tujuannya adalah untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya untuk apa? Dibawa ke sorga, Jadi teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Biarlah video kali ini boleh memberkati kita. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.